Jadi selama saya bekerja di tempat itu, upah atau gaji yang saya dapat itu 250.000 per bulan, tetapi 3-4 bulan baru kami bisa terima gaji itu. Jadi beta peringatkan sekali lagi untuk para aktivis yang suka bergerak HAM, terutama kakak Natalius yang suka mengaitkan HAM dengan berbagai masalah, dan juga kakak-kakak mahasiswa yang suka turun ke jalan. Dan untuk para pejabat, tolong belajarlah dari Presiden Jokowi. Beliau kepala negara tapi mau turun ke lapangan, melihat keadaan kondisi masalah yang ada di lapangan, supaya suatu ketika beliau melakukan sesuatu itu tepat sasaran, bukan seperti kalian yang duduk di kursi empuk dan mengandalkan data. Kalian bicara di forum-forum dan mengatakan kalian pegang data. Data apa yang kalian pegang? Tipu-tipu saja. Supaya kalian tahu bahwa bukan data itu yang mengalami kesusahan, tapi kami rakyat inilah yang mengalami kesusahan. Karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Pesan ini untuk para pejabat yang duduk di Mendikbud hingga Dinas Pendidikan, para anggota DPR hingga DPRD yang bermitra dengan Mendikbud, juga para pemerintah daerah, para aktivis HAM, dan kakak-kakak mahasiswa yang suka turun ke jalan. Beta rakyat jelata yang tidak berpendidikan. Beta mewakili perasaan dan keresahan dari para guru dan para siswa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Tapi sebelum beta lanjut, mari kita lihat video ini dan simak baik-baik. Jadi saya mengajar di Kabupaten Kupang ini kurang lebih 5 tahun. Dan ketika saya mengajar di Kabupaten Kupang, itu ada beberapa kendala yang saya alami. Yang pertama adalah di tempat kami atau di sekolah yang saya mengajar, di situ tidak memiliki listrik. Jadi dengan tidak adanya listrik ini, maka membuat kami sebagai guru-guru yang berada di sekolah itu, kami merasa sangat kewalahan. Contohnya ketika kami ingin mau untuk mengetik soal atau membuat perangkat pembelajaran di situ, maka kami harus pergi ke tempat-tempat yang ada listrik dulu, baru kami bisa mengerjakan soal-soal atau kami bisa mengerjakan perangkat pembelajaran kami. Dan hal yang berikut adalah di tempat kami itu jaringan juga belum ada. Jadi ketika kami mau mencari referensi untuk kegiatan belajar mengajar, maka kami harus pergi ke tempat yang ada jaringan dulu, baru kami bisa mencari referensi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar kami. Jadi selama saya bekerja di tempat itu, upah atau gaji yang saya dapat itu 250.000 per bulan, tetapi 3-4 bulan baru kami bisa terima gaji itu. Mungkin menurut kalian video barusan terdengar sangat lucu, tapi menurut beta video tersebut sangat sedih, karena isi dari video tersebut menggambarkan kondisi dunia pendidikan kita, baik dari kesejahteraan guru, wawasan murid, dukungan orang tua untuk anak belajar, hingga gedung sekolah. Dan ini adalah masalah yang serius, karena hampir setiap hari ada puluhan anak putus sekolah. Tapi masalah ini dijadikan lelucon oleh kalian para pemain di luar sana. Yang pertama, untuk kalian yang suka berteriak HAM dan suka demo ketika ada suatu organisasi terlarang dibubarkan. Untuk kalian yang suka demo dan suka berteriak HAM ketika ada beberapa orang tidak lolos tes. Kalian mengatakan bahwa orang-orang tersebut layak menjadi ASN karena mereka sudah berjasa. Lalu apakah kalian berpikir bahwa ribuan guru honorer di luar sana tidak berjasa? Kalian mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa, tapi kalian sendiri tidak pernah menghargai jasa mereka. Kalian berani menuntut HAM pada Presiden Jokowi walaupun Presiden Jokowi tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Kalian berani menuntut HAM bagi orang-orang yang jelas-jelas tidak lolos tes. Tapi kalian sendiri tidak berani bersuara untuk pahlawan kalian yang dari dulu hingga sekarang hanya menjadi guru honorer. Itulah lelucon yang kalian mainkan. Merekalah yang membuat kalian duduk di bangku kuliah saat ini. Merekalah yang membuat kalian bisa duduk di kursi empuk saat ini. Tapi kalian sendiri tidak bisa bersuara untuk mereka. Jadi jangan mengaku bersuara untuk rakyat kalau kalian sendiri tidak bisa bersuara untuk pahlawan kalian dan para generasi bangsa ini. Karena bagi kami rakyat jelata, kalian hanyalah
oknum-oknum yang sedang memainkan sebuah lelucon di tengah kesusahan kami. Yang kedua, untuk kalian para pejabat yang mengaku sebagai perwakilan suara rakyat, yang mengaku sebagai pelayan rakyat, tolong, kalau buat anggaran itu yang tepat sasaran, gedung-gedung sekolah yang bertingkat pun kalian kucurkan dana bantuan. Fasilitas sekolah seperti komputer yang masih layak pun kalian kucurkan dana bantuan untuk menggantinya. Tapi gedung-gedung sekolah kami yang beratapkan daun, berdindingkan kayu, berlantaikan tanah, kalian abaikan. Kalian menuntut para guru honorer agar tes ASN dan P3K berbasis komputer. Tapi kalian sendiri tidak pernah menyediakan fasilitas komputer di sekolah mereka. Itulah lelucon yang kalian mainkan. Ketika para guru bersuara tentang keluhan mereka, bersuara tentang keadaan gedung sekolah mereka, kalian malah salahkan mereka karena tidak mengajukan proposal. Lalu apakah kalian turun ke lapangan hanya ketika kalian mencari suara saja? Setelah kalian duduk di kursi empuk, kalian hilang dan kami hanya bisa melihat kalian di TV. Kalian itu artis atau pelayan rakyat? Kalau mau begitu maka berhentilah dari wakil rakyat dan pelayan rakyat, supaya kami rakyat jelata ini membutuh sesuatu, kami buat proposal langsung ke presiden tanpa melalui kalian. Jujur beta sebagai rakyat jelata, saat ini tidak ada satu pejabat di negara ini pun yang beta percaya selain Presiden Jokowi. Dan beta rasa bukan hanya beta saja yang memiliki pemikiran ini, tapi banyak orang di luar sana sama berpikir dengan beta. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja berbagai pembangunan di setiap daerah. Ketika ada rakyat yang menguploadnya, rakyat tersebut tidak memuji Pemda atau anggota DPR tertentu. Tidak ada. Yang ada rakyat malah memuji Presiden Jokowi. Karena memang tingkat kepercayaan rakyat pada kalian sudah hilang. Jadi beta peringatkan sekali lagi untuk para aktivis yang suka bertirak HAM. Terutama kakak Natalius yang suka mengaitkan HAM dengan berbagai masalah. Dan juga kakak-kakak mahasiswa yang suka turun ke jalan. Pernahkah kalian berpikir bahwa ketika kalian turun ke jalan dan dijaga oleh aparat, itu biaya yang dikeluarkan oleh negara itu berapa? Pernahkah kalian berpikir bahwa biaya yang dikeluarkan itu lebih baik digunakan oleh sesuatu yang bermanfaat seperti bangun sekolah atau puskesmas? Jadi beta minta sekali lagi, kalau bersuara itu benar-benar untuk rakyat. Kalau kalian mau bersuara untuk kepentingan pribadi silahkan. Tapi beta peringatkan agar jangan bawa-bawa nama kami rakyat. Karena meskipun kami tidak sekolah, tapi kami ini juga bisa membedakan arah kalian bersuara itu untuk siapa. Dan untuk para pejabat, tolong belajarlah dari Presiden Jokowi. Beliau kepala negara tapi mau turun ke lapangan, melihat keadaan, kondisi, masalah yang ada di lapangan. Supaya suatu ketika beliau melakukan sesuatu itu tepat sasaran, bukan seperti kalian yang duduk di kursi empuk dan mengandalkan data. Kalian bicara di forum-forum dan mengatakan kalian pegang data, pegang data. Data apa yang kalian pegang? Tipu-tipu saja. Kalian datang ke Desa Poto, Kabupaten Kupang, ada SD Ulu Sapi. Itu guru-gurunya membuat soal ujian saja harus tulis tangan. Karena tidak ada fasilitas komputer dan listrik belum masuk. Tapi apakah kalian berpikir untuk menyediakan satu genset saja untuk sekolah itu? Bagaimana para guru honorer ini akan lulus tes ASN, sedangkan kesejahteraan mereka saja kalian tidak perhatikan? Lalu ada sekolah menengah pertama di Desa Nekmese, Kabupaten Kupang. Itu gedungnya bekas gereja tua tahun 90-an. Dan bulan kemarin direnovasi oleh bapak-bapak TNI dalam program mereka TNI Menanggul Membangun Desa. Itu hanya direnovasi gedungnya saja tanpa memberikan fasilitas lain seperti komputer, tidak ada. Tapi itu sudah membuat para siswa di situ meneteskan air mata. Dan juga ada SMA Negeri 2 Amarasi Selatan di Desa Nekmese juga direnovasi pada zaman Presiden Jokowi ini. Meskipun gedung sekolahnya tidak semegah gedung sekolah yang ada di kota-kota, tapi itu sudah membuat para guru dan siswa-siswa berterima kasih. Kami rakyat ini tahu terima kasih kalau kalian bekerja benar-benar untuk rakyat. Jadi tolong untuk Bapak Ibu pejabat, jangan datang pada kami hanya ketika kalian butuh suara saja. Kemudian kalian hilang entah kemana dan tiba-tiba muncul di TV dan mengatakan kalian pegang data. Supaya kalian tahu bahwa bukan data itu yang mengalami kesusahan, tapi kami rakyat inilah yang mengalami kesusahan.